Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jita Runa Wijayanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pengelolaan dan kinerja jaringan komputer. Yang pertama, pengelolaan jaringan komputer, yaitu merupakan suatu hal yang penting untuk mendapatkan kinerja yang optimal dalam berkomunikasi dan mentransmisikan informasi antar komputer atau peralatan yang terhubung dengan jaringan. Pengelolaan ini terbagi atas dua macam, yaitu pengelolaan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Salah satu pengelolaan jaringan pada perangkat lunak yaitu pengelolaan akses jaringan. Dalam pengelolaan akses jaringan terdapat pengalamatan IP dari setiap komputer sehingga komputer tersebut dapat menjalin komunikasi satu sama lain. Berikutnya ada fungsi pengelolaan jaringan komputer. Saya bagi 3 macam, yaitu manajemen konfigurasi, manajemen kesalahan, dan manajemen performa. Berikut saya akan menjelaskannya satu persatu. Yaitu fungsi manajemen konfigurasi. Fungsinya memonitor informasi konfigurasi jaringan sehingga dampak dari perangkat keras ataupun lunak tertentu dapat dikelola dengan baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan kemampuan untuk inisialisasi, konfigurasi ulang, pengoperasian, dan mematikan perangkat yang dikelola. Yang kedua, manajemen kesalahan. Fungsinya menyediakan fasilitas yang memungkinkan admin jaringan untuk mengetahui kesalahannya pada perangkat yang dikelola, jaringan, dan operasi jaringan, agar dapat segera menentukan apa penyebabnya dan dapat segera mengambil tindakan. Yang ketiga ada manajemen konfigurasi. Fungsinya dari manajemen jaringan adalah memonitor informasi konfigurasi jaringan, sehingga dampak dari perangkat keras ataupun perangkat lunak tertentu dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya ada macam-macam jaringan komputer. Ada LAN, ada MAN, ada WAN. Berikut saya akan menjelaskannya secara singkat. LAN biasa disebut Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil. Contohnya seperti jaringan kampus, jaringan gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil lagi. Berikutnya ada jaringan MAN, biasa disebut Metropolitan Area Network, yaitu suatu jaringan dalam suatu kota dengan kecepatan transfer yang tinggi, yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, antar kota, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Berikutnya ada jaringan WAN, bisa disebut Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang lebih besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, antar kota, atau antar bahkan negara. Dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router atau saluran komunikasi publik. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi rusaknya jaringan komputer. Yang pertama, ada mati atau tidaknya berfungsinya komponen pada jaringan, yang disebabkan oleh korosi biasanya dan rusak. Korosi yang terjadi dikarenakan ruang dan tempat jaringan yang lembab dan juga pemakaian yang sudah terlalu lama tanpa adanya perawatan yang berkala. Yang kedua ada tegangan listrik. Tegangan listrik ini dapat menyebabkan gangguan apabila tegangan yang dihasilkan tidak stabil, sering terjadi naik turun atau meledak mendadak dari sumber PLN. Hal tersebut sangat mempengaruhi karena biasanya peralatan yang kita gunakan bersumber pada listrik. Sumber listrik yang kita gunakan tidak baik atau tidak stabil dapat menyebabkan peralatan yang kita gunakan mudah rusak. Selanjutnya tentang kinerja jaringan komputer. Biasa didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan hubungan antara 3 konsep utama. Yang pertama ada sumber daya resource, yang kedua ada penundaan delay, yang ketiga ada daya kerja throughput. Analisa kinerja jaringan komputer dapat diurutkan untuk tetap berada dalam fungsinya agar yang pertama dapat menyempurnakan level layanan pemeliharaan, yang kedua dapat mengenali potensi kemacetan jaringan, yang ketiga dapat mendukung pengendalian operasional jaringan, administrasi, dan merencanakan kapasitas. Berikutnya mengoptimalkan kinerja jaringan. Ada beberapa analisis kerja dalam pengoptimalan kinerja jaringan. Yang pertama,
analisis kinerja dengan tujuan optimalisasi sistem dalam layanan yang cepat, tepat, dan akurat. Analisis kinerja dengan tujuan optimalisasi sistem dalam bidang keamanan sistem, data dan informasi yang sering dikenal dengan istilah pen test, penetration testing, yaitu dengan cara melakukan penyelidikan terhadap sistem dari sudut pandang si penyerang. Tujuan utamanya untuk mengidentifikasi temuan dan resikonya sebelum mencari suatu solusi. Berikutnya ada analisis hybrid, analisis keseluruhan terhadap berbagai potensi sistem yang dapat ditingkatkan. Berikut cara memonitor kinerja jaringan. Ada banyak perangkat monitoring network yang dapat dipilih, namun baiknya memahami lebih dulu cara memantau kinerja jaringannya. Adapun juga fungsi monitor kinerja jaringan sebagai berikut. Yang pertama, membantu dan memudahkan admin saat hendak mendesain kembali jaringan. Yang kedua, mengatur ulang alur kontrol data dan paket yang mengisi lalu lintas network. Yang ketiga, memberikan gambaran pada admin bagaimana aktivitas yang tengah berlangsung dalam network. Yang keempat, menganalisis komputer network untuk memperoleh informasi terkait kinerjanya, antara lain kecepatan akses dan koneksi ke internet. Yang kelima, mengobservasi sistem keamanannya. Ada beberapa metode dalam memantau kinerja network, yaitu yang pertama, deteksi intrusi. Metode ini umum dipakai pada beberapa kegiatan seperti mendeteksi kerentanan jaringan, virus, atau malware. Yang kedua ada sniffing package. Metode ini bertujuan mendeteksi software yang tidak sah yang bisa dipasang peretas guna memata-matai proses informasi maupun aktivitas bisnis perusahaan. Yang ketiga ada vulnerability scanning, yaitu gunanya untuk mengetahui titik kerentanan dan kelemahan yang membuatnya berpotensi dieksploitasi. Metode ini mampu mendeteksi kelemahan sebelum jaringan diserang dari luar. Selanjutnya ada monitoring firewall. Melacak kegiatan firewall sehingga proses penyaringan koneksi masuk maupun keluar dapat berfungsi optimal. Yang terakhir ada penetration testing. Biasanya digunakan ketika hendak menembus jaringan. Tim IT memakai metode ini sebagai upaya menemukan kerentanan yang mungkin diincar peretas, tetapi belum terdeteksi metode pemantauan lainnya. Misal contoh aplikasi yang biasa digunakan, Wireshark yang banyak digunakan dalam menyelesaikan troubleshooting pada jaringan, untuk mengecek keamanan jaringan, mendebug, untuk sniffing, atau mengendus data privasi di jaringan. Contohnya ada di gambar aplikasinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.